Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah pujian ini boleh menjadi perwakilan suara hati kami. Inilah kerinduan kami untuk kami boleh berdiam di hadapan-Mu. Biarlah pujian ini juga boleh menjadi seruan hati kami, bahwa kami rindu untuk menikmati bait-Mu. Untuk kami boleh menikmati akan kehadiran-Mu di dalam ibadah ini juga ya Tuhan. Tuhan, jika pada saat ini kami juga akan merenungkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong setiap diri kami, untuk kami boleh bersama-sama memahami akan kebenaran firman-Mu. Terlebih lagi ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh mengingatkan bagi setiap diri kami. Dan biarlah firman-Mu ini juga boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan kiranya Engkau juga boleh menolong hamba-Mu yang akan memberitakan firman pada saat ini ya Tuhan. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Bagaimana ketika kita boleh hadir di dalam ibadah pada saat ini? Apakah kabar kita baik atau sedang tidak baik? Saya harap kita semua dalam kondisi baik. Tapi kalaupun sedang tidak baik-baik saja, saya percaya bahwa Tuhan akan menolong di dalam setiap kondisi kehidupan setiap diri kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya saya ingin bertanya satu hal. Apakah ada di antara Bapak Ibu satu hari yang bagi Bapak Ibu saudara-saudari semua menjadi hari yang berkesan bagi Bapak Ibu? Hari apa itu kalau seandainya ada? Siapa di sini yang menganggap semua hari di dalam satu tahun itu adalah sama? Boleh angkat tangan? Jangan malu. Oke, enggak ada. Siapa yang di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, siapa yang memiliki minimal satu hari yang berkesan di dalam kehidupan kita? Boleh angkat tangan? Oke, Bapak Ibu. Ketika ditanya yang pertama, apakah tidak ada? Tidak ada yang mengangkat tangan. Berarti jawabannya apa Bapak Ibu? Ragu-ragu gitu ya. Ragu-ragunya kenapa? Karena mungkin di antara kita berpikir, ini hari ini menjadi bermakna untukku enggak ya? Berkesan enggak ya? Spesial enggak ya? Nah, tetapi bagaimana dengan hari ulang tahun setiap diri kita? Apakah hari ulang tahun atau mungkin bagi setiap diri kita yang sudah menikah, hari peringatan pernikahan itu menjadi hari yang spesial di dalam kehidupan setiap diri kita? Mungkin ada yang merasa ya biasa-biasa saja. Mungkin ada ketika pas hari itu hari ulang tahun atau hari perayaan pernikahan, mungkin ada di antara kita yang tidak merayakannya sama sekali. Tetapi mungkin ada di antara setiap diri kita yang merayakannya baik dalam suasana yang meriah maupun dalam suasana yang sederhana. Baik kita mengundang teman-teman kita, rekan-rekan kita yang kita kenal dengan akrab, atau mungkin kita merayakannya dengan keluarga kecil kita. Mungkin ada di antara kita ketika kita berulang tahun secara khususnya, ada keluarga-keluarga yang memberikan surprise. Walaupun mungkin tidak dengan kue yang wah gitu ya, tetapi di tengah kesederhanaan mungkin ada keluarga-keluarga yang dengan roti, cake yang kecil, dikasih lilin, lalu dibangunkan di tengah malam. Sebagai makna apa? Sebagai mengawali bahwa itu adalah momen spesial bagi orang yang dikasihi. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya walaupun mungkin di antara setiap diri kita ada yang tidak
mengalami semuanya itu tidak ada yang merayakan, tidak ada dan juga tidak mengundang untuk merayakan. Tetapi saya percaya di momen itu, di hari itu kita ingat bahwa kita bertambah usia. Kita ingat di momen itu, di hari itu adalah hari pernikahan kita. Mungkin di momen itu kita boleh mengenang kembali bagaimana upacara pernikahan yang boleh diselenggarakan, kemeriahan yang sudah terjadi, bagaimana rumah tangga yang sudah dijalani hingga saat itu. Atau mungkin ketika kita membicarakan ulang tahun, kita boleh diingatkan bagaimana kita menjalani kehidupan kita sampai pada saat itu. Betul Bapak Ibu, walaupun mungkin kita tidak dirayakan, tetapi saya percaya hari ulang tahun adalah menjadi momen yang spesial bagi setiap diri kita. Begitu juga dengan diri saya. Ulang tahun adalah menjadi salah satu momen yang spesial bagi saya. Mungkin tidak setiap tahun, tetapi ada beberapa bagian yang itu berkesan untuk saya. Salah satunya adalah ketika saya kecil, yaitu ketika saya berusia sekitar 4 tahun. Itu adalah momen di mana saya meminta kepada mama saya untuk dibelikan ketika saya berulang tahun untuk dibelikan kue ulang tahun. Kenapa saya meminta itu Bapak Ibu? Karena sebelumnya saya barusan diundang ke ulang tahunan teman dan di momen itu teman saya ada di momen perayaan ulang tahun itu ada kue ulang tahunnya. Dan untuk kesederhanaan bagi anak kecil pada waktu itu, wah tampaknya seru nih kalau ada tiup-tiupnya gitu ya. Maka saya bilanglah sama mama saya, Mah nanti kalau saya ulang tahun beliin lah ya kue ulang tahun gitu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika saya berulang tahun, di hari ulang tahun saya sudah melihat di meja makan apakah ada kek ulang tahun. Nah bagi anak-anak muda apakah kalian merasa ulang tahun menjadi momen yang spesial? Di waktu itu saya melihat tidak ada Bapak Ibu, adik-adik semua. Di momen itu yang saya lihat adalah meja yang kosong. Tetapi hari ulang tahun saya waktu itu kan masih pagi, jadi belum berlalu. Sampai agak siang, saya berpikir, kenapa mama saya di hari itu yang biasanya harus buka warung, tapi waktu itu enggak buka warung. Terus kenapa mama saya beli banyak mie gitu ya. Nah, ternyata mama saya pada waktu itu memang tidak menyediakan cake. Tetapi secara khusus mama saya membuatkan mie. Dan itu menjadi momen yang spesial bagi saya. Nah bagi Bapak Ibu mungkin ada di antara Bapak Ibu yang tahu bahwa saya sudah kehilangan mama. Jadi ketika ada satu momen ketika saya rindu akan kehadiran mama saya, mie adalah salah satu hal yang menjadi kenangan manis bagi saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita menikmati momen ulang tahun kita, ketika kita menikmati momen untuk mengenang akan hari pernikahan kita, begitupun kita juga melihat bahwa ada perayaan-perayaan yang juga sering kali diselenggarakan. Kalau di perusahaan kita melihat setiap kali perusahaan kita berulang tahun maka selalu ada event. Begitupun dengan gereja kita. Di dalam gereja, di kalender gerejawi selalu ada event-event yang selalu dirayakan bagi setiap orang yang percaya. Kita hari ini akan merenungkan firman Tuhan mengenai hari yang kudus dipisahkan bagi Tuhan. Saya ajak untuk siap diri kita boleh membuka Alkitab kita dari Imamat 23 ayatnya yang pertama sampai kedua. Mohon bantuan dari tim multimedia untuk membantu saya mengoperasikan slide ya.
Imamat 23 ayatnya yang pertama dan kedua. Bunyinya, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang-orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang kutetapkan adalah sebagai berikut." Kalau kita melanjutkan pembacaan kita sampai ayatnya yang ke-44, kita akan melihat bagaimana Allah menetapkan hari-hari raya itu. Selanjutnya saya ajak untuk siap diri, kita boleh membuka dari Roma 14 ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Roma pasalnya yang ke-14 ayat 5 sampai ke-6. Bunyinya, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sejauh ini pembacaan kita, jemaat yang dikasihi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat di dalam kitab Perjanjian Lama, secara khusus di dalam Imamat 23, kita melihat bahwa Allah secara khusus menetapkan hari-hari raya yang harus dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Hari raya apa saja yang harus dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini? Yang pertama di dalam ayatnya yang ketiga dikatakan hari Sabat harus dilakukan, harus dirayakan oleh setiap orang Yahudi. Kapan itu hari Sabat? Hari Sabat adalah hari ketujuh, yaitu yang harus dikhususkan bagi setiap umat untuk bersekutu, untuk datang kepada Allah. Bagi setiap diri kita hari Sabat kapan? Yaitu di hari Minggu atau mungkin di agama yang lain atau mungkin agama Katolik contohnya ada yang merayakannya di hari Sabtu. Atau mungkin ada Kristen yang juga merayakannya di hari Sabtu. Tetapi maknanya adalah sama. Bagaimana Allah meminta setiap umatnya untuk datang secara khusus kepada Allah untuk bersekutu kepadanya. Dan bukan hanya sekedar hari Sabat yang Allah tetapkan untuk dilakukan bagi setiap umatnya. Tetapi Allah juga menetapkan hari raya khusus yang harus dilakukan oleh setiap umatnya satu waktu di dalam 1 tahun. Nah, hari raya yang khusus yang diperintahkan Allah untuk dilakukan adalah ada 7, paling tidak ada 7 hari raya. Yaitu Paskah, yang kedua adalah festival roti tidak beragi. Lalu yang ketiga adalah hari raya buah sulung. Yang keempat adalah hari raya Pentakosta. Yang kelima adalah hari raya Sangkakala atau Festival of Trumpet. Yang keenam adalah hari penebusan dosa. Dan yang ketujuh adalah hari raya Pondok Daun. Itu adalah 7 hari raya yang ditetapkan Allah secara khusus juga untuk dirayakan bagi orang Yahudi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Allah memerintahkan setiap umatnya, orang-orang Yahudi pada waktu itu, untuk merayakan Paskah, untuk merayakan roti tidak beragi, atau mungkin untuk merayakan buah sulung. Kenapa Allah memerintahkan itu? Kalau kita melihat secara jeli di dalam Alkitab kita akan melihat bagaimana Allah menetapkan hari raya ini secara khusus untuk mengingatkan setiap umat untuk bagaimana Allah sudah menyertai mereka dan apa yang terjadi di dalam setiap peristiwa itu.
Contohnya di dalam hari raya Paskah yang harus dilakukan oleh umat Yahudi. Di momen itu setiap tahun umat Yahudi diingatkan apa yang terjadi ketika orang-orang Israel, orang-orang Yahudi keluar dari tanah Mesir. Orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir bukan dengan cara yang mudah. Ketika Allah memerintahkan untuk mereka keluar, meminta mereka untuk menuju tanah Kanaan, tidak dengan mudah mereka langsung bisa melakukan perjalanan. Allah menetapkan atau Allah memberikan 10 hukuman kepada orang-orang Mesir hingga pada akhirnya orang Israel diizinkan untuk keluar ke tanah Kanaan. Dan momen inilah yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi. Dan di momen Paskah atau Passover ini, orang-orang Yahudi juga diingatkan bagaimana setiap anak-anak sulung dilewatkan dari maut. Kalau kita melihat atau ketika kita membaca Alkitab kita melihat di hukuman atau tulah ke-10 adalah tulah anak sulung mengalami kematian. Dan di momen itu adalah momen yang paling menyedihkan. Karena seluruh orang-orang Mesir mengalami duka cita karena kehilangan anak-anak sulung. Orang-orang yang mereka kasihi. Tetapi bangsa Israel atau orang-orang Yahudi ini dilewatkan oleh Allah. Melalui apa? Melalui pengorbanan hewan domba. Hewan domba harus dibunuh dan darahnya dilaburkan di kedua tiang pintu setiap rumah yang ada. Dan ketika malaikat Tuhan melewati rumah-rumah yang ada darahnya, maka Allah melewatkan maut itu dari orang-orang Israel. Dan di momen ini, setiap tahun Allah menghendaki bangsa Israel atau umat Yahudi ini untuk merayakannya. Sedangkan ketika bangsa Israel merayakan roti tidak beragi, bangsa Israel juga diingatkan bagaimana mereka ketika mereka harus melarikan diri dari tanah Mesir, mereka harus pergi dengan buru-buru. Mereka tidak dapat mempersiapkan roti yang layak, roti yang bisa mengembang yang empuk dengan baik. Pada momen itu yang harus mereka bawa hanyalah roti tidak beragi. Orang-orang Israel dengan buru-buru hanya membawa roti tidak beragi untuk menjadi bekal perjalanan mereka menuju padang gurun. Dan hari raya roti tidak beragi ini selalu dirayakan 1 hari setelah hari raya Paskah. Yaitu hari Sabtu pada tanggal 15 Nisan. Kalau hari Paskah atau Passover selalu dirayakan pada tanggal 14 Nisan dan selalu jatuh di hari Jumat. Lalu hari raya yang juga berdekatan dengan hari raya ini, hari raya roti tidak beragi ada hari raya buah sulung. Di mana Tuhan menghendaki setiap umat Israel untuk merayakan hari raya buah sulung supaya apa? Supaya bangsa Israel diingatkan kembali bagaimana Allah telah memimpin mereka sampai memasuki tanah Kanaan. Ketika umat Israel ini merayakan hari buah sulung ini, bangsa Israel kembali diingatkan akan perintah Allah bagi bangsa pada waktu itu. Allah memerintahkan, yaitu ketika mereka bertanam, bercocok tanam, apapun hasil bumi yang mereka miliki, mereka harus memberikan persembahan sulung ini kepada Allah. Begitu mereka masuk tanah Kanaan, mereka bercocok tanam dengan damai dan hasil bumi yang pertama kali harus dipersembahkan kepada Allah. Dan ini harus diingat oleh setiap orang Israel setiap tahunnya.
Dan tidak hanya berhenti sampai di situ. Ketika bangsa Israel merayakan hari raya Pentakosta, Pentakosta berarti 50 hari. Berarti hari raya ini selalu dirayakan 50 hari setelah perayaan dari buah sulung itu. Nah, apa yang dirayakan di hari raya Pentakosta ini? Di mana ketika mereka merayakan hari Pentakosta, mereka selalu diingatkan bahwa Allah sudah menyertai mereka. Di mana Allah sudah memimpin kehidupan mereka hingga mereka sudah sehingga kehidupan mereka dengan baik mereka jalani di tanah yang baru itu. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketika Allah juga memerintahkan supaya mereka juga merayakan hari sangkakala. Di hari itu pertama kali yang mereka lakukan ditandai dengan ditiupnya trompet pada waktu itu. Di waktu itu maka setiap umat harus datang ke hadapan Tuhan dengan kerendahan hati. Mereka harus datang dengan sikap bertobat. Dan hari raya yang mendekati dengan itu adalah hari penebusan dosa. Hari raya penebusan dosa ini berbeda dengan hari raya sangkakala. Walaupun di hari sangkakala mereka diminta untuk bertobat. Tetapi di hari raya penebusan dosa ini adalah hari raya yang harus dilakukan dengan ratapan. Di mana imam pada waktu itu selama 1 tahun di hari raya penebusan dosa itu, imam besar akan masuk ke dalam kemah Maha Kudus untuk memberikan persembahan penebusan dosa bagi dirinya dan juga setiap umatnya. Kalau di dalam Alkitab kita melihat atau kita membaca bagaimana imam harus memberikan persembahan pengudusannya terlebih dahulu sebelum dia membawa persembahan kepada Allah. Ini adalah hari penebusan itu. Jadi imam besar hanya masuk 1 tahun 1 kali. Dan yang terakhir, bangsa Israel harus memaknai atau mengingat hari raya Pondok Daun. Di mana pada hari itu umat Israel akan membangun kemah-kemah. Di momen itu mereka akan mengingat bagaimana mereka menjalani 40 tahun hidup di padang gurun. Di mana ketika mereka hidup di padang gurun, mereka hidup di tenda-tenda. Sehingga selama beberapa hari di hari raya Pondok Daun itu, mereka makan dan tidur di kemah-kemah itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengenal akan bahwa Allah menetapkan hari-hari raya bagi orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel pada waktu itu, apakah perintah itu juga masih berlaku bagi setiap diri kita pada saat ini? Ketika kita melihat sudah memasuki perjanjian baru, ketika kita melihat bahwa Yesus Kristus sudah datang ke dalam dunia ini, kita melihat bahwa di dalam Yesus Kristus inilah semua kegenapan itu terjadi. Yesus Kristus menggenapi setiap hari raya itu melalui kehadirannya. Baik kehadirannya yang pertama maupun kehadirannya yang kedua. Perayaan hari raya yang pertama mulai dari Paskah, roti tidak beragi, maupun hari raya buah sulung dan juga Pentakosta. Itu sudah dialami ketika Tuhan Yesus datang pertama kali. Hari raya Paskah atau Passover, mungkin pada saat ini kita merayakannya di hari Jumat Agung. Yaitu kita mengingat dan merayakan bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dan ketika kita merayakan 1 hari setelah hari Jumat Agung, yaitu di Sabtu Sunyi,
kita kembali diingatkan bahwa Allah, Tuhan Yesus harus mati dan dikuburkan. Itu sama dengan hari raya roti tidak beragi. Kita melihat bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Dia turun menjadi manusia yang tidak berdosa. Ragi selalu digambarkan sebagai dosa manusia. Dan Yesus yang adalah roti hidup itu, dia tidak memiliki ragi di dalam dirinya. Oleh sebab itu, ketika Yesus mengalami kematian, semuanya itu adalah kematian bagi setiap orang-orang yang berdosa. Kematiannya membuat setiap orang-orang yang berdosa mengalami pengampunan di hadapan Allah. Dosa-dosa kita ditimpakan kepada Yesus. Sehingga setiap diri kita yang percaya kepada Yesus, maka kita mendapatkan keselamatan itu. Dan ketika perjanjian lama merayakan hari raya buah sulung, kita pun saat ini juga merayakannya, bukan? Kita merayakan hari raya Paskah. Kita memaknai bahwa Yesus Kristus sudah dibangkitkan dari kematian. Yesus Kristus adalah yang sulung dari semua orang yang akan mengalami kebangkitan itu. Inilah makna baru dari hari raya buah sulung atau mungkin biasa kita rayakan sebagai hari raya Paskah. Dan ketika kita merayakan hari raya Paskah ini, kita kembali diingatkan bahwa di dalam Yesus, di dalam kebangkitan itu membawa pengharapan bagi setiap diri kita. Bahwa suatu hari kelak ketika kita dipanggil oleh Tuhan, ketika kita sampai pada garis finish kita mengalami kematian, kita pun akan dibangkitkan dan hidup bersama-sama dengan Allah. Dan hari raya Pentakosta sekarang kita maknai sebagai hari panen akan jiwa-jiwa yang ada. Hari raya Pentakosta di dalam perjanjian baru kita lihat bahwa 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, Roh Kudus dicurahkan atas setiap umatnya, atas para murid. Dan pada waktu itu ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang dipertobatkan. Itu adalah hari raya di mana setiap umat panen raya bagi jiwa-jiwa untuk bisa berjumpa dengan Allah. Dan ketika kita merayakannya pada saat ini, ketika kita mengingat hari raya Pentakosta, bukankah kita juga diingatkan bagaimana Roh Kudus sudah tercurah bagi setiap diri kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan Roh Kudus itu ada di dalam hidup setiap diri kita. Roh Kudus menolong setiap diri kita untuk kita boleh menjalani pembaharuan kehidupan itu. Sedangkan ketika kita membicarakan hari raya Sangkakala, hari raya penebusan dosa, dan Pondok Daun. Dikatakan bahwa ketiga hari raya ini belum sepenuhnya digenapi oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena hari raya penebusan dosa, hari raya Pondok Daun akan kita lakukan ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Hari raya Sangkakala kita maknai di dalam perjanjian baru adalah ketika orang-orang percaya diangkat oleh Allah. Ketika orang-orang percaya diangkat di hadapan Allah untuk hidup bersama-sama dengan Allah. Lalu ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, kita akan merayakan hari raya penebusan dosa. Bukankah cukup aneh Bapak Ibu? Ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya,
Di momen itulah kita akan merayakan hari raya penebusan dosa atau Day of Atonement ini, hari pendamaian. Karena kita melihat bahwa Yesus Kristus, Sang Anak Allah itu telah ditimpakan dosa dan kesalahan kita. Sehingga setiap orang yang percaya boleh mendapatkan pendamaian itu. Tetapi pendamaian yang sejati itu akan didapatkan ketika Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput setiap diri kita. Dan bagi setiap orang-orang percaya, sisa-sisa orang-orang yang bersedia untuk percaya kepada Yesus, di momen itulah orang-orang itu juga akan dipersatukan dengan Allah. Dan puncaknya adalah ketika kita sebagai orang-orang percaya boleh hidup di dalam langit dan bumi yang baru itu. Dan semuanya itu akan kita dapatkan ketika Yesus datang kedua kalinya. Tetapi ketika kita masih dalam masa penantian itu, Allah mengharapkan ketika Allah sudah menggenapi 4 hal ini, 4 hari raya ini yang selalu kita rayakan. Pengharapannya adalah ketika kita melihat bahwa Allah sudah menggenapinya, maka Allah juga pasti akan menggenapi hari yang akan datang ini. Hari yang akan kita song-song bersama-sama bagi orang-orang yang percaya. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah setiap diri kita pada saat ini juga dipanggil untuk merayakan hari-hari raya itu? Jawabannya sudah pasti, iya. Allah memanggil saya maupun setiap jemaat yang ada di tempat ini untuk turut berbagian di dalam merayakan hari-hari raya ini. Kita dipanggil setiap hari minggunya untuk beribadah kepada Tuhan. Kita dipanggil untuk mengkhususkan hari itu untuk datang kepada Tuhan di dalam ibadah. Dan Allah juga memanggil setiap diri kita untuk kita boleh memaknai akan setiap perayaan-perayaan yang ada. Setiap hari Jumat Agung, Sabtu Sunyi, Hari Raya Paskah, Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus, Hari Raya Pentakosta. Dari situ kita melihat, kita diingatkan kembali ketika momen-momen itu kita rayakan. Bahwa Allah yang penuh dengan kasih itu telah turun ke dalam dunia. Telah memberikan penebusan dosa bagi setiap diri kita. Dan bagi setiap diri kita yang telah ditebus dosanya, maka kita dilayakkan untuk hidup di hadapannya. Untuk kita memiliki pembaharuan kehidupan itu. Dan di masa sekarang ini adalah masa-masa penantian. Kita menanti bahwa janji Tuhan, kedatangannya yang kedua akan datang. Dan kita akan menyongsongnya secara bersama-sama. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, jikalau di dalam kitab Roma 14 yang sudah kita baca tadi, dikatakan yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri, siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Tuhan meminta setiap diri kita, apa yang kita yakini. Tuhan meminta kita untuk meyakini ketika kita menjalani hari raya itu, kita meyakini dan mengingat kembali. Dan keyakinan itu yang kita bawa ketika kita melakukan atau ketika kita memasuki ibadah-ibadah itu. Dan di dalam perjanjian baru kita juga bisa melihat bahwa Allah atau Tuhan Yesus tidak meniadakan setiap hukum Taurat. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, maka kita akan mendapatkan kegenapan itu. Makanya di dalam Matius 5 ayat ke-17 dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kita melihat bahwa di dalam hukum Taurat, Allah pun juga memerintahkan supaya setiap umat mengingat hari Sabat.
Dan Allah juga memerintahkan melalui Musa, nabinya, untuk menjadi perantara, untuk menyampaikan kepada setiap umat bahwa hari-hari raya itu haruslah dilakukan bagi setiap umat. Dan Yesus sendiri sang Allah mengatakan di dalam Markus 2 ayatnya ke-27 sampai ke-28. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Dari sini kita melihat ketika Yesus sudah menggenapi setiap hari raya itu, Tuhan tidak hanya memanggil setiap diri kita untuk merayakannya secara seremoni. Tuhan tidak hanya memanggil setiap kita untuk hadir di dalam ibadah untuk merayakan hari-hari raya itu. Tetapi Allah lebih lagi menginginkan setiap diri kita untuk tahu untuk apa kita merayakannya. Tuhan menghendaki supaya kita tahu apa esensi dari setiap perayaan-perayaan itu. Tuhan mengatakan, kalau kamu tidak meyakininya, maka semuanya itu akan sia-sia. Bagaimana setiap diri kita datang di dalam perayaan Natal, kita datang di dalam perayaan Paskah, tetapi kita sendiri tidak merasakan akan kehadiran Kristus di dalam hidup kita. Bukankah ketika kita merayakannya itu hanya sebagai seremoni? Esensi dari setiap perayaan itu adalah bagaimana kita mengasihi Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Esensi dari ibadah kita adalah kita mengucap syukur kepada Allah yang telah memberikan dirinya bagi setiap diri kita. Sehingga ketika kita memasuki ruang ibadah ini, maka kita dipanggil untuk mengkhususkan diri bagi Allah. Kalau kita menilik di dalam kitab Perjanjian Lama, secara khusus dalam kitab Imamat ini, kita melihat bagaimana Allah sangat tegas mengatakan, memerintahkan bagaimana sikap yang seharusnya setiap umat lakukan ketika umat datang di hadapan Allah. Allah meminta supaya setiap umat mengkhususkan, tidak melakukan pekerjaan apapun di hari itu. Allah memerintahkan supaya umat langsung datang secara khusus di hadapan Allah. Dan bukan hanya itu. Di dalam kitab Imamat kita juga melihat bagaimana Allah ketika setiap umat dipanggil untuk beribadah. Umat juga memberikan respon melalui apa? Melalui persembahan yang diberikan. Setiap persembahan korban yang diberikan itu mengingatkan bahwa setiap manusia, setiap umat adalah manusia yang celaka, manusia yang tidak layak, manusia yang tidak kudus. Tetapi setiap korban yang diberikan itu menjadi simbol supaya setiap umat dilayakkan di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana dengan setiap diri kita? Bagaimana kita memaknai ketika kita merayakan hari-hari raya itu? Bagaimana kita memaknai ketika hari Sabat itu datang? Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau bagi setiap diri kita, kehadiran anak itu adalah hal yang sangat menyenangkan, bukan? Atau bagi setiap diri kita ketika kita mendengar anak kita, saudara kita
barusan melahirkan. Kita pasti senang bukan? Kalau saya secara pribadi ketika saya mendengar bahwa cici saya akan melahirkan, itu adalah suatu sukacita bagi diri saya. Nah, ketika kita melihat bahwa bayi lahir, nah biasanya ada tradisi. Setelah 1 bulan dari kelahiran bayi itu, maka orang tua akan melakukan sesuatu. Entah mungkin membagi makanan sebagai ucapan syukur, atau mungkin memberikan hampers, kalau sekarang mungkin hampers langsung diberikan di momen itu ya, ketika kita menjenguk. Nah, tetapi yang mau saya ajak untuk kita merenungkan Bapak Ibu, ketika kita menjenguk orang yang barusan punya anak, pastinya orang yang barusan punya anak ini akan meletakkan bayinya di mana? Di dekatnya, atau mungkin di dalam gendongannya. Tetapi kalau banyak orang yang datang kan capek kan ya gendong anak. Nah biasanya anak akan diletakkan di dekatnya. Nah jemaat yang dikasih Tuhan, ketika si anak ini sudah diletakkan dan banyak tamu datang memberikan selamat. Selamat ya untuk kehadirannya, untuk kelahirannya. Wah seneng ya, anaknya apa, cewek apa cowok. Wah seneng ya kayak gitu. Namanya siapa? Di momen itu seharusnya siapa yang menjadi perhatian Bapak Ibu? Di momen perayaan 1 bulan atau ketika kita menjenguk kehadiran bayi, siapa yang seharusnya menjadi perhatian? Siapa yang seharusnya menjadi fokus? Seharusnya bayinya bukan? Bukankah esensi dari perayaan itu, bukankah ketika kita datang mengunjungi itu karena kehadiran si bayi ini? Bukan karena si mamahnya. Ya mamahnya iya karena selamat lahiran ya. Tetapi esensinya kan karena kehadiran bayi ini boleh tumbuh, boleh lahir dengan baik dan selamat bukan? Sehingga kita datang dan merayakannya. Tetapi bagaimana kalau seandainya kita datang, tetapi kita datang dengan kegembiraan dan kita hanya mengatakan, wah gimana kondisimu? Jadi fokusnya adalah ke mamahnya. Wah kamu sekarang agak membulat ya setelah melahirkan. Gak apa-apa, bentar lagi kamu pasti akan mengurus lagi. Kamu udah pakai ini enggak? Pakai apa sih? Pakai grito, pakai untuk mengencangkan perut gitu ya. Udah pakai belum? Bukankah kalau kita melakukan itu, kita kehilangan esensinya? Yang seharusnya kita fokusnya di dalam kehadiran itu, tetapi kita fokusnya ke yang lain. Sama halnya ketika kita merayakan atau kita datang di dalam setiap perayaan, di dalam setiap ibadah-ibadah, kita akan kehilangan esensinya jikalau kita tidak mempersiapkan diri. Jikalau kita tidak tahu kepada siapa kita datang. Bukankah setiap kali kita ibadah, seharusnya itu adalah momen yang kita khususkan untuk datang kepada Tuhan. Tetapi semuanya itu akan berlalu begitu saja ketika kita kehilangan esensi itu. Bagaimana caranya kita kehilangan esensinya Bapak Ibu? Yaitu ketika kita beribadah dan kita melakukan hal yang lain. Kita tidak berfokus pada ibadah itu. Kita tidak berfokus kepada Allah. Hal yang dapat kita lakukan adalah kita bermain gadget. Kita menganggap ibadah itu adalah ibadah yang sangat membosankan. Sehingga kita membuka sosial media. Atau kita bisa memikirkan, apa ya hari ini adalah
11.11. Jadi aku mau beli apa ya? Atau karena kita bosan, kita bisa jawil teman atau keluarga kita untuk diajak ngobrol. Habis ini mau ngapain? Tetapi kita bisa melakukan hal yang lain lagi Bapak Ibu. Sehingga kita kehilangan esensinya. Yaitu walaupun mungkin kita diam. Tetapi pikiran kita mengembara kemana-mana. Pikiran kita mengembara sampai keluar gereja. Kita memikirkan, habis ini aku harus kerjain ini, pekerjaanku belum selesai. Bagi anak-anak, bagi yang masih sekolah, mungkin memikirkan, habis aku ibadah, aku mau ngunjungin teman, aku harus kerja kelompok, mumpung hari Minggu. Dan ketika kita tidak fokus pada firman Tuhan, ketika kita tidak fokus untuk memuji Tuhan, maka kita kehilangan esensi yang sejati itu. Esensi bahwa Allah telah mengasihi kita, telah memberikan anugerahnya bagi setiap diri kita. Allah memanggil setiap diri kita untuk menikmati ibadah itu. Allah memanggil setiap diri kita untuk menikmati akan kekuatan yang diberikan melalui setiap firman Tuhan. Allah menghendaki supaya setiap diri kita ketika kita ibadah, kita boleh ditegur, boleh dinasehati, boleh dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan maupun melalui puji-pujian yang ada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah kita datang kepada Allah yang Maha Kudus. Di dalam setiap ibadah seharusnya kita juga ingat siapa diri kita. Kita adalah manusia yang terbatas. Kita dipanggil Tuhan untuk beribadah supaya kita sadar manusia yang terbatas ini butuh pribadi yang tidak terbatas. Kita dipanggil untuk datang kepada Allah yang telah menyertai, yang telah memegang kendali akan kehidupan kita. Di dalam setiap ibadah yang kita lakukan, Allah memanggil untuk kita hadir di hadapan Allah yang memberikan damai sejahtera itu bagi kehidupan setiap diri kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersediakah kita memberikan waktu kita bagi Tuhan? Memberikan, bukan menyisakan waktu bagi Tuhan. Memberikan berarti kita menyediakan waktu itu, waktu khusus itu bagi Tuhan. Setiap diri kita selain dipanggil untuk mengkhususkan hari itu, kita pun juga dipanggil untuk kita boleh mengajak orang-orang terdekat kita untuk juga boleh menikmati hadirat Tuhan di dalam setiap ibadah itu. Kita dipanggil untuk mengajak orang-orang yang kita kasihi ini untuk boleh menikmati, untuk mengenal Allah yang penuh dengan kasih itu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, mulai saat ini ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, marilah kita datang dengan satu keyakinan, dengan satu motivasi, dengan satu landasan bahwa kita membutuhkan Tuhan. Dan hari Sabat atau hari-hari raya itu disediakan Tuhan bagi setiap diri kita. Supaya kita boleh menikmati indahnya kebersamaan dengan Allah itu. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau tidak henti-hentinya memanggil setiap diri kami untuk kami boleh beribadah setiap hari Minggu atau ketika kami boleh menikmati hari-hari raya yang boleh kami nikmati sepanjang tahun ini ya Tuhan.
Tuhan, biarlah ketika kami beribadah atau kami merayakan hari-hari raya itu, biarlah itu tidak berlalu percuma ya Tuhan. Tetapi biarlah kami datang dengan suatu kerinduan bahwa kami merindukan Engkau, Allah yang telah memelihara kami. Biarlah ketika kami datang dengan kerendahan hati kami, dengan ketidaklayakan kami, dan dengan kesadaran bahwa kami adalah manusia yang terbatas, yang membutuhkan Allah yang tidak terbatas itu. Tuhan, biarlah di dalam setiap ibadah ini, kami pun boleh menikmati akan setiap firman Tuhan yang disampaikan. Biarlah firman itu boleh menjadi nasihat, ataupun boleh menjadi teguran, boleh menjadi tuntunan bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, tolong kami, tuntun kami pribadi lepas pribadi. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.